Sudah kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai kajian kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati dzarwa, dan demi angin yang menghembuskan atau yang menerbangkan debu. Falhamilati wiqra, dan awan yang mengandung hujan. Falajariyati yusra, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Falmuqassimati amra, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Innama tu'aduna lasadiq, sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, pasti terjadi. Wa innad dina lawaqi', dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Was-sama'i dzatil hubuk, dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan, yang mempunyai jalur-jalur planet. Innakum lafi qawlim mukhtalif, sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Yu'faku anhu man ufik, dipastikan atau dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Qutila al-kharasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Siapa aja? Terkutuklah atau binasalah orang yang banyak berdusta. Baik janji nggak ditepati, dusta dengan jangan janji. Alladzina hum bi qamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
Yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya kepada engkau kapankah hari pembalasan itu, hari kiamat maksudnya. Yaumahum 'alan nari yuftanun, yaitu hari pembalasan itu hari di mana pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan sungai-sungai dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil atau mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu waktu di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini yang belum kita bisa nih, kecuali nonton bola. Yaitu mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Keadaan mereka orang-orang ahli surga yang dikatakan berbuat baik apa? Cirinya adalah di antara cirinya adalah yaitu pada akhir malam mereka pada waktu malam sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kemudian wabil ashar lebih spesifik, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka mengakui ada hak untuk orang yang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta. Yang minta kalau jelas memang bukan profesinya dikasih, profesi juga dikasih tapi sekedarnya. Kemudian kalau yang miskin gak pernah minta, kelihatan, nampak, dikasih juga. Kemudian wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di dalam langit rizqukum ada rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan ada apa yang dijanjikan buat kalian. Fa warabbis samaa'i wal ardi, dan demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqun, sesungguhnya itu ialah yang dijanjikan, lahaqun adalah satu kebenaran, mislama annakum tantiqun, seumpama seperti apa yang mereka atau sesungguhnya kalian telah mengatakannya. Alhamdulillah, kalau kita bahas ayat per ayat, bahkan per kalimat panjang ya. Tapi kita akan bahas secara global saja. Jadi wadzariyati dzariyat, di sini Allah Taala bersumpah dengan angin yang menghembuskan atau yang menerbangkan debu. Jadi bagi kita nggak boleh sumpah kecuali atas nama Allah. Boleh sumpah boleh, tapi ada tapinya. Kalau ketika diminta ataupun karena untuk menyatakan sesuatu yang kebenaran yang hakiki, bukan main-main. Iya, jangan mudah sumpah juga. Kalau orang Arab kan ditawarin, ta'al nakul,
Kemarin makan nata asya, ada nata gada, ada nata futur. Ini sih makan pagi, sarapan pagi, makan siang atau makan malam. Dia bilang saya udah makan, kan cukup ya. Akal tuh atau ta'asyaina dan tagadaina, udah saya udah makan. Dia bilang enggak, wallahi akal tuh, wallahi. Demi Allah aneh udah makan. Itu sumpah bercanda maksudnya, sumpah yang enggak sungguhan. Sumpah yang dikehendaki adalah kalau diminta oleh hakim, misalnya ketika dalam persidangan kan, ketika menentukan satu perkara atau persengketaan permasalahan, tapi secara umum bersumpah adalah yaitu sesuatu yang memang sakral, nggak boleh diucapkan kecuali memang diminta oleh hakim, ada urusan yang sangat penting. Kemudian Allah bersumpah dengan angin yang menerbangkan debu. Allah bersumpah dengan apa? Dengan awan yang mengandung hujan. Allah pun bersumpah dengan kapal-kapal yang berjalan, yang mana kapal itu bisa berjalan di mana? Di lautan. Allah pun bersumpah dengan malaikat-malaikat yang membagi urusan-urusan. Karena malaikat ini ada beberapa malaikat yang memiliki tugas. Perlu kita ketahui ada sebuah malaikat pertama. Malaikat apa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, lagi Raqib, Atid, Malik, Rid. Maka Jibril kita sudah tahu tugasnya memberikan wahyu. Memberikan wahyu. Sekarang nggak ada lagi Nabi dan Rasul, nggak ada lagi Jibril datang kecuali pada malam itu. Qala tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh maksud saya malaikat Jibril. Dan kata ulama dia akan datang kepada orang yang meninggal dalam keadaan wudu juga dia akan datang. Kemudian Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan seterusnya. Kalau rahimakumullah, demikian pula innama tu'aduna la shadiq, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita itu pasti benarnya. Pasti akan terjadinya. Jangan ada keraguan sedikit pun. Wa inna dina lawaqi, dan sesuatu hari pembalasan. Apa hari pembalasan? Hari kiamat. Hari kiamat itu pun pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Makanya apa? Setelah Allah bersumpah dengan angin, dengan awan, dengan kapal-kapal yang berjalan di lautan, dengan malaikat-malaikat yang membagikan urusan. Kemudian Allah pun menegaskan dengan menggunakan kata lafaz innama, bermakna pasti. Menggunakan lafaz shadiqnya bermakna pasti. Demikian pula wa inna dina, kata lafaz innama, inna pun itu pun menggunakan kata pasti. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat atau keadaan-keadaan ataupun ayat-ayat setelahnya menunjukkan satu hal yang penting. Was-sama'i dzatil hubuk, dan demi langit yang memiliki jalan-jalan buat para planet. Innakum lafi qaulin mukhtalif, sungguh kalian berada dalam perbedaan pendapat. Kenapa? Karena telah dipalingkan sebagian mereka dari Rasul. Ada orang yang dipalingkan, maksudnya apa? Nabi datang, Rasul datang kepada mereka, mereka tidak mengimaninya, tidak mempercayai, tidak membenarkan dan tidak mengikutinya. Maka Allah tegaskan, qutilal kharrasun, binasalah, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mana mereka berada di dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya tentang kapan hari kiamat, tapi tidak mempersiapkan amalan untuk menghadapi hari itu. Ada sahabat tanya, sambil ngelihat khutbah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Karena diulang lagi sampai 3 kali. Nabi turun jelasin. Apa itu? Ma'adadalah. Kamu tanya kiamat, kamu apa yang kamu siapkan? Ma'adadalah. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Dia bilang, saya belum menyiapkan atau tidak menyiapkan banyak puasa, banyak sholat, banyak amal, kecuali
cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sabdakan, anta ma'aman ahbabda, kamu bersama akan orang yang dicintai. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting. Maka kalau ada ulama untuk mengingat akan jasa-jasa Rasulullah agar kita pun mengenal pribadi Rasulullah SAW, ya suka membacakan tarikh tentang kelahiran Nabi, dari mulai Nabi lahir, sebelum lahir, pas Nabi lahir, Nabi masih kecil, masa belasan tahun sampai Nabi dakwah dan seterusnya, nikah dan siap dan seterusnya, dibacakan dan juga tentang sunnah-sunnahnya, agar kita mengetahui pribadi atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Suka ada orang yang kadang sebagian ulama bilang, ya kalau dikatakan maulid bidah, udah ya kita bukan maulid apa? Kajian tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak? Sama aja kan. Kajian tentang tarikh sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan sama. Begitu. Karena dengan diceritakan sunnah Nabi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, maka orang mengenal sunnah Nabi dan mengamalkannya dan tumbuh kecintaan kepadanya, tentu itu akan menyebabkan ruh agama, termasuk ruh dakwah akan hidup dalam dirinya. Dan ini telah terbukti pada zaman itu, masa di mana Palestina, Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ulama di beberapa tempat mengadakan acara apa? Pembacaan tarikh lah, kalau boleh, enggak mau dibilang mau. Pembacaan tarikh tentang Nabi. Akhirnya apa? Orang ingat dengan sejarah Nabi, akhirnya mereka kembali kepada sunnah Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kembali kepada perjuangan Nabi, dakwah Nabi, cara Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Itu sebetulnya. Orang Yahudi itu bilang, saya mau iman sama Allah ya dah, nggak mau ikut sunnah Nabi, nggak mau ikut sunnah Nabi. Maka Allah firmankan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u yuhibbukumullah wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kamu betul cinta kepada, maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula Allahu Akbar. Jadi ada sebagian orang, mereka itu, ya itulah maksudnya akan bisa mengamalkan sunnah Nabi kalau mereka mengenal sunnah-sunnahnya, kalau disampaikan diulang-ulang, disampaikan ulang-ulang. Kalau masalah acaranya ada pembacaan ayat Quran, kemudian ada sambutan, kemudian itu kan masalah teknis ya. Kadang-kadang di negeri kita kan, di negeri kita aja, sebenarnya negeri lain nggak terlalu begitu. RT, RW, lurah, camat, kalau bupati ada harus sambutan semua. Ya, panitia. Di negeri kita aja. Contoh lain ini emang satu budaya yang memang serba salah ini ya. Emang sudah demikian adanya begitu. Tapi kalau di kampung-kampung, jadi adatnya seperti itu. Jadi kalau sebagai sebuah negeri lainnya langsung ke materinya kan, langsung ke poin ya. Lalu rahimakumullah, mereka tanya kepada engkau, mereka bertanya tentang kapan hari kiamat. Maka yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Hari pembalasan itu apa? Yaumahum 'alan nar yuftanun, hari di mana mereka akan disiksa di neraka. Maksudnya para pembohong itu. Maka kalau mereka sudah disiksa di neraka, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakan azabmu ini. Inilah yang dulunya kalian minta disegerakan.
orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi ataupun orang non-Muslim ketika disampaikan dakwah kepada mereka, maka selalu mengatakan kalau ada diancam tentang neraka, coba mana suka nantang begitu, suka nantang. Maka kalau itu sudah terjadi, luku fitnatakum hadzal yakunu bihi ta'jilun. Kemudian Allah firmankan kepada kita apa itu? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada dalam jannat. Bermana apa? Jannat itu kebun-kebun yang di dalamnya ada mata air. Ada mata air, ada sungai susu, sungai madu, sungai air yang tidak memabukkan. Begitu. Sebetulnya kalau kita tinggal di negeri ini, di Indonesia, apalagi di daerah Jawa Barat kan, di Puncak, Cianjur, ya, Cipanas, Garut, Tasik, Ciamis. Maka orang-orang Arab mengatakan apa? Indonesia qit'atun minal jannah. Indonesia itu satu penggal daripada surga. Kalau cerita kebun di Indonesia emang kebun kan? Ada kebun raya. Kalau kebunnya ada cerita mata airnya memang mata air. Cuma bedanya apa bedanya? Kalau nanti di akhirat mata airnya mata air susu yang madu, susu, madu dan air yang tidak bukan. Kalaupun ada air bening ya air memang betul-betul bisa dikonsumsi, bisa diminum. Seperti itu. Jannat dan pohonnya, buah-buahannya. Ya kalau dalam banyak air kan Masya Allah. Wa fakihatin katsira la maqtu'atin wala mamnu'ah. Apa itu? Buah-buahan yang sangat banyak dengan berbagai macam bentuknya. Dan musimnya enggak kayak kita, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Jadi enggak putus-putus berbuahnya dan enggak dilarang ngambilnya. Kadang-kadang kita punya tetangga punya pohon misalkan menunggu bertahun-tahun baru berbuah ya. 4 tahun, 5 tahun udah berbuah. Juga ada proses apa? Mulai apa? Kembang dulu, kemudian pentil dulu, kemudian mentah dulu, baru besar, baru matang ya. Panjang. Nanamnya lama, kemudian proses sampai dia matang juga panjang. Wa talahal mandud misalkan, ataupun pohon pisang yang sangat teratur. Kita nggak susah nanam pisang nih, kalau beli pisang banyak sekarang. Hadirin rahimakumullah, gambaran surga ada kebun, ada sungai, itu luar biasa sudah ada di negeri kita. Itu gambaran maksudnya, sampel. Kalau kita di Timur Tengah, kecuali di Thaif kali ya, padang pasir. Kemarin saya dari Abu Dhabi kan lewat darat. Saya cerita sekarang dari Abu Dhabi lewat darat. Itu dari mulai Abu Dhabi, Dubai sampai Riyadh itu hampir berangkat sore, nyampe sore lagi itu sampai ke Madinah. Itu gimana? Itu padang pasir semua. Padang pasir. Padang pasir, Allahu Akbar. Allah. Nyobain terpaksa. Allahu Akbar. Set lewat darat. Nyaman itu. Enggak terasa, tahu-tahu udah nyampe di Madinah. Alhamdulillah, ya lebih kurang mungkin perjalanan dari Jakarta ke Surabaya lebih kurang ya kalau kita gitu. Cuma padang pasir semua, padang pasir. Kalau di sini ya kan Masya Allah, kanan kiri pohon-pohon. Akhidina ma atahum rabbuhum. Masya Allah. Mereka orang bertakwa mengambil, mendapatkan, merasakan, menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Kenapa demikian? Nah, ini yang menjadi catatan nih. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sungguh mereka dulunya senantiasa berbuat baik. Ay qabla ayfurul alaihim al-farid kan wasini bil amal aidan.
Ya mereka senantiasa walaupun waktu itu misalnya belum ada perintah yang fardu, dalam artian ketika belum Isra Mi'raj kan belum ada lima waktu, adanya qiyamul lail saja kan. Kemudian yang keduanya setelah kematian baru ada perintah haji, ada perintah puasa, ada perintah dan seterusnya, zakat. Sebelum Isra Mi'raj kan ada perintah sholat, tapi sore 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Sama qiyamul lail, sama tahajud. Allahu Akbar. Kemudian apa? Senantiasa berbuat baik, terutama yang fardu mereka kerjakan. Kata ulama tentang penjelasannya ada bahasanya fal muttaquna fi halqatin fil jinan wal ayun akhidhi ma atahu rabbu ayminal na'im wa syurur wal ghibtah. Ya mereka ini berada dalam kenikmatan yang luar biasa, dalam kebun-kebun, dalam taman-taman, dalam mata air. Maka apa? Mereka senantiasa mengambil apa yang Tuhan memberikan. Ayminan na'im wa syurur, yaitu berupa kenikmatan dan kebahagiaan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini nih yang kita ini nih, kecuali pada World Cup ya, atau Olimpiade kemarin kali nggak terlalu heboh sih Olimpiade ya. Waktu pas Piala Dunia kita jarang tidur malam juga ya. Yang punya TV tapi nggak yang punya TV gimana ya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka waktu malamnya sedikit sekali tidurnya. Makanya ulama ngasih tahu kepada kita nih. Kalau ada ayat tatajafa junubum anil madai da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa bikun, maka minimal kalau tidak ada kajian, tidak ada pengajian, habis maghrib sholat 6 rakaat. Ada disebut dengan sholat apa? Awabin. Habis isya, kalau kita pekerja berat, siangnya nggak sempat istirahat, maka 2 rakaat ba'diyah sama 3 rakaat witir minimal. Kalau bisa 11, minimalnya 1, maksimal 11 itu witir. Idealnya 3, boleh 1, 3, 5, 7 sampai 9 sampai 11, itu maksimal witir tuh. Maksudnya gini, ya kalau memang kita terlatih terbiasa emang malam suka bangun jam 2 atau jam 3, alhamdulillah kita akhirkan qiyamul lailnya termasuk witirnya. Tapi kalau seandainya kita pekerja berat, kayak marbot kan kerja siang malam kerja tuh kan, bisa ya udah witirnya. Soalnya kalau terlambat ini, kalau misalkan kesubuhan, witir nggak ada lagi witir, nggak ada lagi witir hanya habis isya sama sebelum subuh witir itu. Jadi kan ada 2 hadis tentang witir itu, banyak sebenarnya hadis, tapi maksudnya ada 2 keterangan. Ada begini, ada redaksinya. Awsana khalili bil asya, ada kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Puasa tiap hari 3 hari tiap bulan, untuk sholat 2 rakaat duha sama witir sebelum tidur. Itu wasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pada di masjid terus ashabus sufa ya. Ashabus sufa. Ada juga hadis yang mengatakan begini, bahwasanya apa? Jadi bahwasanya ketika kamu sholat malam, maka hendaklah akhir dengan witir. Gitu. Akhir dengan witir. Terus gimana? Maka ada yang witir sebelum tidur, ada yang witir setelah tidur. Ada qabla an anam, untuk witir sebelum tidur. Makanya apa? Kalau ya itu sekarang kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau emang kita udah terlatih terbiasa nggak kesiangan, witir sudah diakhirkan. Jadi kalau emang sering kesiangan ya mendingan sebelum tidur. Lebih spesifik lagi, wabil ashar. Nanti kalau kita suka begitu tuh sholat malam
habis maghrib, habis isya, maka kita termasuk kanu qalilan minal laili ma ataupun termasuk dalam ayat tatajaba junu'anil madiyat wa nar wa khabar wa min arsalnahum yun ikut, ataupun kalau ini lebih spesifik nih tentang apa wabil asharum yasaburun, dan mereka ketika waktu sholat banyak minta ampun kepada Allah. Spesial nih waktu sahur jam 3-an lebih kurang jam 4 kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di samping salat ya. Selain salat sunnah dengan tahajud juga perbanyak amal yang paling utama ketika waktu adalah istighfar kepada Allah. Kalau dalam bahasa hadis ketika sepertiga malam maka Allah turunkan rahmatnya yang spesial kepada hamba-hambanya. Maka Allah akan berfirman, hal min sailin fa'ati, ada enggak yang minta saya akan beri. Hal min mustaghfirin fa astaghfir, ada enggak yang minta ampun maka aku pun akan hal min taib, adakah orang yang taubat maka akan memberi taubat. Minta diberi, istighfar diampuni, taubat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain maka bagi 3 di samping salat, istighfar, taubat sama minta kepada Allah. Agar kita termasuk dalam ayat ini. Wa fi amwalim haqul lisaili wal mahrum. Ini buat orang-orang yang kaya spesial nih. Ada orang yang punya kelebihan. Dan dalam harta mereka ada apa? Hak buat yang minta-minta dan orang-orang yang terhalang dari rezeki. Jadi orang kan ada yang enggak punya berani minta, ada enggak? Enggak punya dia berani minta, Pak. Ya sedia recehan. Ya enggak? Sedia receh. Ya. Atau dia enggak berani minta, dia kelihatan ini orang tua apa, kasih juga enggak apa-apa. Bahkan dalam konteks minta ini kan Nabi katakan walau ata ala firras, walaupun dia datang menggunakan kuda maka tetap diberi. Kalau orang itu minta. Kemudian dan di bumi ini ada ayat-ayat tanda bagi orang yang yakin. Dan dalam diri kita pun manusia juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala kalau kalian memperhatikannya. Dan di langit ada rezeki kalian dan juga ada apa yang Allah janjikan. Apa itu surga. Fa wa rabbis sama, maka demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun mithla annakum tantiqun, maka itu adalah satu kebenaran yang pasti terjadi sebagaimana apa yang kalian katakan. Lalu rahmatullah, maka penting kita menghiasi diri kita dengan amal-amal tersebut. Ya, penting. Maka kalau kita ingin nambah, kalau kata ulama sekarang ini penting al-jamu baina shalat al-nabi wal istighfar. Penting mengkombinasi ya antara memperbanyak sholawat dengan banyak istighfar. Kalau seandainya memang waktunya tidak ada kecuali harus milih salah satu, maka dahulukan sholat. Aneh ya? Aneh enggak? Dahulukan sholawat ke atas Nabi SAW. Pesan ulama begitu. Disebut penting sampai kalau dua-duanya itu bagus, tapi kalau memang harus memilih salah satu maka dahulukan sholat. Karena kalau kita sholat atas Nabi maka minimal al-bari kita rahmat 10, kalau 100, 1000 dan seterusnya. Gitu. Penting. Sholawat penting, istighfar juga penting. Kalau kita maaf udah pensiun, perbanyak jumlahnya. Biasa 100 jadi 1000, ya enggak? Perbanyak. Nanti Allah akan perlihatkan kepada kita kudrohnya yang luar biasa. Kalau udah selawatnya 1000, nanti akan melihat kudrohnya. Sebagaimana orang yang ketemu Imam Ahmad di Hambal itu kan? Ya. Itu kisahnya panjang, tapi ini adalah setiap apapun yang inginkan Allah berikan. Ya akhirnya beliau pun jumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal dengan cara yang luar biasa. Itu keberkahan daripada istighfar. Semoga Allah beritahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.